Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasawita Mahalia, nomor induk mahasiswa 19016057. Pada kesempatan saat ini saya akan menjelaskan atau membahas tentang gangguan berbahasa dan berbicara tentang mata kuliah pengantar psikolinguistik. Sebelumnya kita akan mengetahui apa yang dimaksud dengan gangguan bahasa. Gangguan berbahasa atau gangguan bahasa sering juga disebut sebagai gangguan perkembangan bicara dan bahasa ekspresif. Kelainan atau gangguan bahasa merupakan salah satu jenis kelainan dalam komunikasi dengan indikasi seseorang mengalami gangguan dalam proses simbolis. Artinya ada keterhambatan atau gangguan terhadap seseorang, terhadap individu dalam bagaimana dia mengekspresikan bahasa dan menyampaikan bahasa dengan baik seperti orang normal yang biasanya. Tentunya gangguan bahasa ini memiliki penyebab. Penyebabnya adalah gangguan mulai dari proses pendengaran, penerus impuls ke otak, otot atau organ pembuat suara. Jadi dari organ-organ tersebut mengalami gangguan-gangguannya, sehingga tidak bisa berbahasa dengan secara ekspresif. Nah, dalam gangguan bicara dan berbahasa ini tentu memiliki faktor yang sangat rinci. Yang pertama adalah faktor medis. Faktor medis yang paling banyak berperan dalam kesulitan belajar bahasa adalah tidak atau kurangnya berfungsi sistem syaraf pusat yang disebabkan oleh adanya cedera atau memar. Dalam kaitan ini dikenal dengan apasia. Memar tadi dikenal dengan apasia, yaitu hilangnya kemampuan atau tidak adanya kemampuan bicara karena gangguan pada otak, pada syaraf pusat. Cedera atau memar pada otak dapat terjadi karena berbagai kejadian seperti trauma ketika ibu sedang mengandung. Berarti pada saat janin di dalam perut ini sudah bisa mengalami gangguan berbicara yang gangguan atau kejadian trauma pada ibu sedang mengandung sehingga berakibat dengan gangguan berbicara. Yang selanjutnya adalah kondisi fisiologis. Yang dimaksud dengan kondisi fisiologis adalah kemampuan dari organ-organ yang terkait dalam menjalankan fungsinya untuk mendukung terhadap kelancaran anak dalam meniti tugas perkembang bicara dan bahasanya. Organ-organ tersebut meliputi susunan syaraf sensomotoris, kondisi organ pendengaran dan organ bicara. Artinya ada gangguan pada organ pendengaran dan berbicara. Ini dikenal dengan kondisi fisiologis. Yang selanjutnya adalah kondisi lingkungan. Orang tua yang tidak mendukung kelancaran pada bicara anaknya juga dapat menjadi faktor yang utama, yaitu tidak mengasah stimulus anak untuk berbicara. Peran aktif orang tua atau keluarga dalam memberikan stimulasi verbal dapat mendorong anak untuk lebih meningkatkan kualitas atau kuantitas kemampuan bicara dan bahasanya. Jadi ini merupakan sebuah catatan untuk orang tua agar bisa mendorong atau memberikan stimulasi verbal sehingga anak tidak mengalami gangguan bahasa. Ada beberapa bentuk gangguan berbahasa. Yang pertama adalah keterlambatan dalam perkembangan bahasa. Adalah suatu bentuk kelainan bahasa yang ditandai dengan kegagalan dalam mencapai tahapan perkembangan bahasa sesuai dengan perkembangan bahasa anak normal seusianya. Artinya dia gagal dalam mencapai perkembangan bahasa yang sesuai dengan anak seusianya. Yang kedua adalah apasia. Adalah suatu jenis kelainan bahasa yang disebabkan oleh adanya kerusakan pada pusat-pusat bahasa di korteks cerebri. Adanya lesi di pusat-pusat bahasa di korteks cerebri menyebabkan mengalami kesulitan dan atau kehilangan kemampuan dalam simbolisasi baik secara aktif maupun pasif. Ini terjadi gangguan sebagaimana yang telah disebutin tadi adalah apasia. Yang selanjutnya, gangguan pendengaran. Anak yang mengalami gangguan pendengaran kurang mendengar pembicaraan di sekitarnya. Gangguan pendengaran selalu harus
dipikirkan bila ada keterlambatan bicara. Ada beberapa penyebab gangguan pendengar, bisa karena infeksi atau trauma kelainan bawaan. Jadi anak yang mengalami gangguan pendengaran bisa juga mengalami gangguan berbahasa. Yang selanjutnya adalah gangguan emosi dan perilaku. Gangguan bicara biasanya menyertakan pada gangguan disfungsi otak minimal. Gejala yang terjadi sangat minimal sehingga tidak mudah untuk dikenali. Biasanya disertai kesulitan belajar, hiperaktif, tidak terampil, dan gejala tersemar lainnya. Artinya gejala-gejala ini sulit untuk dikenali. Yang selanjutnya adalah autisme. Biasanya disertai gangguan bicara dan bahasa yang berat, dapat disebabkan oleh autis. Autisme adalah gangguan perkembangan pervasif pada anak yang ditandai dengan adanya gangguan dan keterlambatan dalam bidang kognitif, bahasa, perilaku, komunikasi, dan interaksi sosial. Dan ini gangguan berbahasa yang disebabkan oleh autisme dan beberapa gejalanya tadi atau penyebab awalnya. Yang selanjutnya adalah gejala gangguan berbahasa. Yang pertama ada dysaudia. Dysaudia adalah satu jenis gangguan bicara yang disebabkan gangguan pendengaran. Yang selanjutnya adalah dislogia. Dislogia diartikan sebagai satu bentuk kelainan bicara yang disebabkan karena kemampuan kapasitas berpikir atau taraf kecerdasan yang di bawah normal. Artinya dislogia ini adalah dalam bentuk kelainan bicara yang disebabkan karena kemampuan kapasitas berpikir di bawah normal atau di bawah taraf yang semestinya. Yang selanjutnya tanda-tanda anak dislogia juga bisa diartikan dengan pengucapan kalimat. Misalnya pada kata makan diucapkan dengan kan, atau ibu memasak di dapur diucapkan bu sapur. Yang selanjutnya adalah dystartia, gangguan bahasa dalam perkembangan bicara anak. Dystartia diartikan sebagai satu jenis kelainan bicara yang terjadi akibat adanya kelumpuhan, kelemahan, kekakuan, atau gangguan koordinat otot, alat-alat ucap, dan organ bicaranya. Yang selanjutnya adalah dysglosia, artinya kelainan bicara yang terjadi karena adanya kelainan struktur dari organ bicara yang artikulator. Jika dalam proses artikulasi dan resonansi mengalami kegagalan, simbol-simbol bunyi yang dihasilkan menjadi kurang atau bahkan tidak berarti. Yang selanjutnya adalah dislalia, artinya gejala bicara yang disebabkan oleh kondisi psikososial, yaitu yang lebih dominan disebabkan oleh faktor lingkungan atau gejala psikologis. Ini bisa ditanamkan juga oleh orang tua, seperti yang sering diajarkan oleh orang tua. Dalam pengucapan kata Mbak Putri disingkat menjadi Mbak Uti. Orang tua atau lingkungan sering melakukan pola bicara yang salah, sehingga tanpa disadari ini juga berpengaruh. Penanganan dalam gangguan berbahasa ada terapi bicara. Terapi bicara biasanya menggunakan audio atau video. Yang selanjutnya adalah terapi oral motorik. Terapi ini menggunakan latihan yang tidak melibatkan proses bicara, seperti minum melalui sedotan, meniup balon seperti organ-organ otot tadi. Yang selanjutnya adalah terapi intonasi melodi. Dalam terapi intonasi melodi kita dapat diterapkan pada penderita stroke yang mengalami gangguan berbahasa musik dan lain sebagainya. Hanya itu dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.